Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Background video ini aku ambil sewaktu aku berlibur di Paris. Semoga terhibur. Dan selanjutnya ini adalah teman aku, teman YouTube aku. Dia bernama Karda. Kalau kalian ingin belajar menerbangkan drone atau ingin belajar tentang invest uang di saham, kunjungi channelnya, banyak informasi yang menarik yang bisa kalian pelajari. Dan kali ini aku juga akan membicarakan tentang saham, tapi tidak akan mengajarkan kalian bagaimana caranya menjadi kaya invest uang di saham. Tidak. Saya akan cerita tentang diri saya, bagaimana awal mulanya aku bisa terlibat di dunia saham. Maksud aku bagaimana awal mulanya aku bisa invest atau menabung uang di saham. Itu sangat menarik. Ikuti aja ya. Cara aku lain dengan Karda. Kalau Karda dia pelajari dulu, dia mengerti tentang saham. Tapi kalau aku babar blas tidak mengerti sama sekali. Sewaktu awalnya aku tidak mengerti tentang dunia saham. Tapi nanti aku akan cerita tentang itu. Sekarang aku akan jelaskan ini. Kenapa aku mengambil fotonya cewek ini. Coba perhatikan cewek yang pakai pakaian merah itu. Sangat menarik sekali. Aku tidak kenal. Aku hanya melihatnya, aku tertarik, aku ambil foto tentang dia. Aku perhatikan, dia adalah wanita yang cantik. Dia pakai topi, berdandan rapi sekali, pakaiannya mahal, dan pakaian bermerek. Semuanya kelihatan perfect, kelihatan sempurna semuanya. Terus aku melihat ke bawah. Aku melihat dia bukan memakai sepatu jinjit ya. Biasanya dengan berpakaian seperti itu dia pasti memakai sepatu yang hak tinggi itu. Jadi sewaktu aku melihat apa yang dia pakai, sepatunya bukan main. Sepatunya bermerek loh. Dia memakai sneaker, sepatu Keds, bermerek, tapi nggak cocok dengan penampilannya, dengan pakaian yang dia kenakan. Menurut aku unik sekali. Nanti aku close up dia punya sepatu ya. Sepatu Keds-nya juga sepatu bagus, bukan sepatu murahan. Tapi kalian lihat sendiri. Aku nggak mau cerita banyak tentang background video. Kalian bisa melihat it is what it is. Seperti apa adanya. Nah, aku sekarang akan lanjutkan tentang bagaimana awalnya aku terlibat di dunia persahaman. Nah, coba kalian bayangkan, kamu berdiri di tepi sungai, tiba-tiba ada yang mendorong sehingga kamu kejebur ke sungai itu, basah kuyup. Nah, itulah situasi aku. Jadi, aku bisa menabung investasi di saham itu karena dijongkrokno. Ya, dijongkrokno itu didorong sampai basah kuyup, padahal aku nggak bisa berenang. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, aku bekerja di satu instansi pemerintahan ya. Dan di sini, pemerintah di sini sangat bagus sekali. Mereka menganjurkan agar semua karyawan itu menabung. Jadi siapa yang mau menabung diberi satu intensif, diberi satu hadiah gitu. Kalau kamu mau menabung, misalkan kamu menabung 1%, maka itu pemerintah akan memberi kamu 1%. Nah, misalkan ya 1% dari gaji kamu gitu. Itu kira-kira seperti itu. Jadi setiap gajian dipotong 1%. Misalkan gaji kamu $1.000, terus kamu mau menabung 1%, terus kemudian pemerintah memberi kamu 1%. Jadi kamu menabung 2% gitu. Yang separuhnya diberi pemerintah yang memberi gitu. Jadi pemerintah memberi intensif sampai 5%. Jadi kalau kamu mau menyimpan
5% dari gaji kamu setiap minggu, maka pemerintah akan memberi uang yang sama sebesar 1% atau 5% dari uang yang kamu tabung itu. Nah, bukan main kan, itu bagus kan programnya menurut aku bagus. Jadi memberi satu rangsangan kepada semua karyawan agar menyimpan. Dan pemerintah dia sanggup memberi sampai 5%. Tapi kalau kamu menabung 10% dari gaji kamu setiap gajian, maka yang pemerintah hanya akan memberi uang yang sama hanya sebesar sampai 5% saja. Selebihnya dari 5% itu tidak terhitung. Nah, programnya seperti itu, maka itu aku ikut menabung di saham itu. Dan selain dari itu, pemerintah memberi tax break. Tax break itu tahu nggak? Keringanan pajak. Karena uang yang kamu tabung itu tidak dikenakan pajak. Nah, selama kamu tabung, kamu tidak harus bayar pajak. Tapi nanti kalau kamu ambil duitnya, kamu ya tetap bayar pajak. Tapi untuk sementara ini, pajak kamu jauh lebih ringan gitu. Maka itu aku ikut menabung dan main di saham itu, investasi di saham. Nah, lalu aku katakan kepada personalia, saya tidak mengerti tentang saham, saya bodoh sekali. Terus dijelaskan kamu tidak perlu mengerti karena semua ini nanti diatur oleh ada satu badan yang mengatur itu. Jadi semuanya kamu nggak mengerti saham pun nanti diinvestasikan ke satu perusahaan yang paling beken gitu. Kamu nggak perlu tahu itu berapa harga per share-nya, nggak perlu tahu kamu. Walaupun kamu nggak tahu sama sekali seperti aku, nanti semuanya diatur gitu. Maka itu aku ikut. Nah, jadi waktu itu aku ikut 5%. Aku pikirnya udahlah 5% aja, coba-coba dulu. Setelah aku ikut 5 tahun kemudian ya, aku sudah lupa dengan itu saham itu ya. Yang 5% itu saya sudah lupa. Sepertinya aku nggak memiliki gitu loh. Setelah 5 tahun teman-teman di kantor itu pada membicarakan tentang, oh aku bikin duit ya, oh saham bagus. Aku bikin duit berlipat-lipat sampai kalau nggak salah waktu itu bisa sampai 150%. Karena saham waktu itu tahun 80 90-an itu sangat bagus sekali. Jadi invest di saham itu sangat itulah menguntungkan waktu itu. Nah, sewaktu teman-teman aku itu cerita tentang saham baru aku ingat. Oh iya, aku punya juga. Gitu. Jadi terus aku ke personalia, aku tanya bagaimana melihat saham aku. Terus aku dikasih tahu caranya seperti ini, ditunjukkan. Dan ternyata bukan main, uang tabungan aku selama ini ya, yang aku sudah lupakan, ternyata cukup banyak sekali. Wow, aku juga senang. Nah, sejak aku melihat angkanya, aku pikir kalau aku tambah lagi, aku menabung lebih banyak lagi, mungkin aku bisa dapat uang lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Itu kan biasa ya. Pikiran manusia itu kan maunya menang terus. Nah, itu dia. Terus aku juga diberi akses password segala macam untuk login. Terus dikatakan kamu bisa pindah-pindahkan uangnya ke sini gitu. Kemanapun kamu inginkan gitu. Jadi aku naikkan jadi cukup banyak lah. Aku naikkan semampu aku tidak sampai mengganggu kehidupan aku gitu. Jadi dari 5% aku naikkan kalau nggak salah waktu itu 10 atau 15% gitu aku naikkan angkanya. Terus sampai sekarang aku nggak pernah
utak-utik duit itu masih ada di situ. Dan percayalah, walaupun 5%, 10% yang kalian simpen ya, kalau itu dalam jangka 30 tahun, bukan main itu angkanya. Bisa membuat kehidupan kalian di hari tua sangat nyaman sekali. Dan saya senang dengan aturan pemerintah di sini yang menganjurkan agar karyawan itu menyimpan, menabung. Jadi diberi intensif selain di matching ya, uang kalian sampai 5% juga dikasih tax break gitu, keringanan pajak. Nah, kenapa mungkin di Indonesia juga ada, mungkin saya nggak tahu ya. Di sini perusahaan besar seperti Google, seperti Facebook itu ada, tapi lain dari ini ya. Mereka dikasih sharing saham gitu. Saya kurang jelas tepatnya seperti apa, tapi Facebook, kalau kalian kerja di Facebook ada program-program seperti itu. Tapi nggak tahu di Indonesia ya. Kalau maka itu aku sharing di sini, semoga saja di Indonesia ada perusahaan-perusahaan yang besar itu juga akan memberi intensif seperti ini kepada karyawannya yang mau menabung ya. Nah, itulah ceritanya kenapa saya bisa menabung invest ke saham ya, ceritanya seperti ini di Jonggrokno. Lain dengan Karda ya. Kalau Karda dia mulai dari nol. Sebelum dia invest ke saham, dia pelajari. Dia pelajari seluk-beluknya saham seperti apa, pasaran semua itu ya. Dia mengerti soal itu. Dia pelajari dulu, kemudian dia sisihkan uang yang dia tidak butuhkan untuk hidup sehari-hari. Dia investkan ke saham. Nah, memang seharusnya seperti itu. Saya senang sekali dengan Karda. Dia sebelum, ya kalau kamu mau main tenis atau mau main sepak bola, sebelum kamu main, kamu harus tahu aturannya kan. Nah, di saham juga seperti itu. Kalau kamu tidak mengerti aturannya, ya mau bagaimana, jeblok kamu nanti. Nah, tapi aku lain ya. Aku termasuk untung diarahkan ke sana, sepertinya aku dipaksa atau kepaksa. Padahal aku bodoh ya, nggak tahu seluk-beluknya tentang saham ini. Nah, apa yang dilakukan Karda dengan aku lain ya. Aku jual beli saham itu ya, tidak melalui channel atau channel yang seperti dilakukan oleh orang awam. Seperti Karda, dia beli itu mungkin dari online, dari broker saham itu yang dia beli. Tapi kalau aku tidak melalui broker itu, karena di instansi pemerintahan ini dia mempunyai sesuatu badan yang mengatur itu, sepertinya diproteksi lah. Jadi karyawan pemerintah ini dilindungi agar tidak ketipu oleh calo-calo saham yang ada di luaran sana. Nah, maka itu sepertinya digaransi. Bukan garansi juga ya, ini ada resikonya yang masih ada, tapi dilindungi agar tidak tertipu dengan calo-calo yang nakal. Kira-kira seperti itu. Nah, seperti inilah kira-kira bagaimana awal mulanya saya bisa terlibat di dunia saham. Jadi bukan karena saya pinter ya, karena saya didorong dan saya kejebur ke sungai seperti itu. Sampai sekarang pun aku masih bodoh, tidak mengerti tentang dunia saham. Atau mungkin mangkok hidup yang aku bawa itu masih cukup untuk menampung keberuntungan yang aku dapat dari saham. Dengan kata lain mungkin nasibnya lagi mujur gitu aja lah ya. Nah, berikut aku akan sharing dengan kalian tentang buku. Ini buku tentang bagaimana kalau kalian ingin tahu cara untuk trading saham ya.
inilah buku yang bagus untuk kalian baca. Ditulis dengan seorang pakar trading saham ya, yang bernama Jesse Livermore. Dia ini sangat menarik sekali riwayat hidupnya ya. Dia adalah anak seorang petani yang miskin. Kemudian dia bekerja, berusaha, dia tidak mau menjadi petani, akhirnya dia merantau ke New York City, terdampar di tempat yang namanya Wall Street. Dia bekerja di tempat apa ya, mekahnya stock market. Mulanya dia bekerja sebagai kacung penulis-nulis di papan itu. Kacung di stock market itu, di persahaman, dunia persahaman itu ya, yang berada di Wall Street. Mulai dari kacung sampai dia naik menjadi orang yang terkaya di dunia di masanya. Bukan main. Terus kemudian anjlok, bangkrut. Setelah bangkrut dia nanjak lagi, menjadi kaya lagi. Bangkrut lagi, terus jadi kaya lagi. Akhirnya bangkrut juga pada akhir kehidupan dia. Sewaktu dia umur 63 tahun, dia bangkrut sampai dia stres ya. Terus akhirnya tragis sekali, dia bunuh diri, mampus dia. Bangkrut akhirnya bunuh diri. Nah, dari sini apa yang dapat kita pelajari? Padahal dia adalah pakar dunia yang diakui oleh Wall Street tentang trading saham. Akhirnya kehidupannya menjadi stres dan tragis. Padahal dia teknik-teknik yang dia kuasai tentang dunia persahaman itu sangat dipuji, dilulukan, dipuji di Wall Street dan banyak dipakai oleh para ahli saham atau orang-orang kaya yang trading saham saat ini. Sampai dia pernah bertemu dengan JP Morgan. Itu orang yang terkaya dari apa ya, penemu atau CEO-nya itu dari Bank Chase itu, JP Morgan. Jadi ceritanya sangat menarik. Jadi kesimpulannya begini, walaupun kamu sejago-jago apapun, kamu pinter dalam dunia saham apapun, kamu mengetahui seluk-beluknya sekalipun, kamu bisa bangkrut. Bisa bangkrut, bisa stres. Jadi menjadi orang yang terkaya itu bukan enak ya. Ya enak, memang enak, tapi stres loh kehidupan itu. Jadi kita mengingatkan kita, walaupun kamu menjadi orang terkaya pun, menjadi ahli sekalipun, kamu bisa jatuh. Dan bila kamu jatuh ya seperti apa riwayatnya Jesse Livermore ini. Sangat menarik sekali bukunya. Kalian carilah. Aku anjurkan kalian untuk membacanya, linknya ada di bawah video ini. Juga linknya tentang Karda, channelnya Karda ada juga di bawah deskripsi video ini. Aku harap kalian bisa mengunjungi channelnya Karda. He watched the prices change on the chalkboard in his office, updated constantly by a crew of chalkboard boys wearing headphones with a direct connection to the exchange. They worked away in silence, updating prices on the board, adding secret symbols from time to time that only Livermore understood. Livermore had told his friends that he could read the price action on the chalkboard the way a conductor could read sheet music, and at this point, to Livermore, the music was building to a wild crescendo, like you might expect at the end of a symphony. Livermore had been building this huge short position entirely in secret, using over 100 different brokers to hide his tracks. Jesse Livermore, setelah dia bangkrut yang kedua kalinya, dia bangkit lagi menjadi kaya.
Dan dari titik itu ya, dia membangun satu benteng pertahanan terakhir. Dia tanya ke diri dia sendiri, berapa banyak uang yang dia inginkan butuhkan untuk hidup sebulan. Ini untuk dia jaga-jaga ya. Siapa tahu dia bangkrut lagi. Jadi dengan uang yang dia inginkan itu dia tentukan berapa banyak uang yang dia perlukan, yang dia investkan bisa menghasilkan dividen yang cukup untuk kehidupan yang dia inginkan seandainya dia bangkrut lagi. Dan uang itu tidak bisa dia utak-utik. Jadi dia sudah simpen, dia investkan secara aman. Nah, itulah strateginya dia. Terus kemudian setelah dia bangkrut yang terakhir itu ya, akhirnya tragis kehidupan dia. Dia jadi stres, terus kemudian dia bunuh diri. Bukan main ini cerita ini ya. Ini bisa membuat satu pelajaran bagi kita semua. Perlu diingat, dari saat ini, titik ini, sewaktu kalian masih mendengar aku bicara ini, sampai kalian mati nanti, itu terbentang satu waktu. Dan di antara sekarang ini sampai kalian mati nanti, banyak hal yang bisa terjadi. Jadi kita harus sadar dan waspada. Di antara titik ini sampai kamu mati, kamu bisa juga bangkrut. Kamu bisa juga mati. Kamu bisa juga kehilangan pekerjaan. Kamu bisa juga menjadi kaya. Jadi banyak hal yang bisa terjadi. Maka itu kalian harus siap-siap apapun yang terjadi. Kalian walaupun bangkrut, bercerai, atau menjadi bahagia, menjadi bangsawan, kaya raya, apapun yang terjadi di antara waktu sekarang dan kamu mati nanti, kalian harus siap menghadapi semuanya. Kalau tidak, kalau kalian tidak siap, nggak tahu ya, seperti Jesse ini, mungkin dia nggak siap ya. Akhirnya dia bunuh diri, bukan main itu. Tapi menurut aku pribadi, ini bukanlah satu cara yang terbaik untuk mengakhiri kehidupan kita. Tapi mau dipikir lagi, who the hell am I? Siapa sih aku ini? Aku sendiri sampai sekarang masih belum menemukan jawabannya. Kenapa kita dilahirkan di dunia ini? Terus kenapa kita harus mati? Kenapa orang mati kadang memilih untuk bunuh diri? Saya sendiri nggak tahu. Tapi yang jelas, kita semua, kamu dan aku, dan yang lainnya, sama-sama mempunyai hak untuk hidup di dunia ini. Dan kami sama-sama mempunyai hak untuk menjadi gila. dan kami sama-sama mempunyai hak untuk mati dengan cara apapun. Bukannya saya membenarkan ya. Nah, mungkin di luaran sana juga ada orang yang mengatakan yang mana aku ini ngaco. Ya memang ini channelnya Morat Marit ya. Mungkin mereka ngaco ke aku, tiba-tiba ngomong membicarakan soal apa ya, dulunya ngomongnya Morat Marit, terus tiba-tiba membicarakan soal saham. Itu mungkin mereka berasumsi aku ini tipu-tipu. Tapi bukankah kita semua mempunyai hak untuk tipu-tipu? Dan semua orang mempunyai hak untuk mempunyai asumsi yang liar seperti itu. Tidak ada salahnya. Saya tidak akan membenci mereka, menyalahkan mereka. Itu hak mereka untuk berasumsi. Nah, itulah kira-kira seperti itu. Saya hanya mengharapkan kalian semua mempunyai kehidupan yang nyaman. Saya mengharapkan agar kalian semua nanti di hari tua mempunyai kehidupan yang nyaman.
Dan sampai di sini dulu, seperti biasa, see you, ciao. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.